Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di pembelajaran daringnya dan bertemu kembali dengan Mas Dwi Nurwahyudi. Kali ini kita akan membahas materi kelas 7 Bahasa Indonesia, yaitu mengenai materi teks hasil laporan observasi. Observasi itu berarti pengamatan ya, mengamati. Nah, pengamatan atau mengamati yang seperti apa yang dimaksud? Yuk kita lihat ulasannya. Teks laporan hasil observasi. Pengertian. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Jadi, pengamatan atau biasa disebut observasi itu dilakukan oleh si pengamat dengan terjun langsung. Pengertian. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Jadi, pengamatan atau biasa disebut observasi itu dilakukan oleh si pengamat dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui sebuah informasi yang ada. Informasi bisa meliputi objek tentang keadaan alam, keadaan lingkungan, hewan, tumbuhan, sosial, sebuah peristiwa, kesenian, dan kebudayaan. Nah, adik-adik, teman-teman, jadi teks observasi ini adalah teks pengamatan. Terjun langsung si pengamat ini ke lapangan. Lapangan ini maksudnya bukan lapangan sepak bola atau lapangan lain ya, tapi ke objek yang diamati. Nah, apa saja? Bebas. Bisa keadaan alam, lingkungan, hewan, tumbuhan, macam-macam ya, umum sekali. Intinya adalah ini teks yang ditulis dari hasil mengamati langsung ke lokasi. Adapun teks laporan hasil observasi bersifat informatif, komunikatif, dan objektif. Lihat, sifatnya informatif, memberikan informasi, komunikatif, mudah dipahami, dan objektif sesuai dengan keadaan ya. Hal itu berarti isi teks laporan hasil observasi tersebut harus memberikan sebuah informasi yang mudah dipahami oleh pembaca. Setiap informasi yang didapat juga harus disajikan atau ditulis secara objektif dan sesuai fakta yang sebenarnya, tidak dibuat-buat atau tidak menurut opini sang penulis serta dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, jadi dalam penulisannya harus berdasarkan fakta dan data apa adanya. Si penulis, kalau misalnya saya nih ke lokasi tertentu, ke lapangan, terjun langsung mengamati keadaan alam, saya tidak boleh beropini. Menurut saya, dalam tulisan ya, menurut saya fenomena ini, nah itu tidak boleh. Jadi dituliskan apa adanya sesuai dengan kejadiannya. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ditulis secara lengkap dan sempurna, bersifat objektif, global, dan universal. Objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal, ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan yang telah dilakukan. Informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya, tidak mengandung prasangka, dugaan yang menyimpang atau tidak tepat, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Tidak adanya bagian penutup dari penulis. Penulis hanya melaporkan apa yang dilihat dan diketahuinya berdasarkan hasil analisis serta observasinya. Menitik beratkan pada pengelompokan segala sesuatu ke dalam jenis-jenis dengan ciri atau keadaannya secara umum. Disajikan secara menarik, baik kata, bahasa, isinya berbobot maupun susunannya logis. Teks laporan hasil observasi menggambarkan sesuatu secara umum dan sesuai fakta, tanpa adanya opini penulis. Sangat jelas ya adik-adik semua dan teman-teman semua. Untuk bagian ini karena poinnya ada 11, bisa di pause dulu untuk dicatat, lalu nanti bisa di play dan kita lanjut ke selanjutnya. Tujuan teks laporan hasil observasi. Nah, tujuan utamanya sih yaitu untuk memberikan informasi secara objektif dan
fakta yang ada di lapangan sesuai hasil pengamatan yang didapatkan. Itu tujuan utamanya. Tapi teks laporan hasil observasi ini bisa dikembangkan, sangat bisa ya, artinya untuk tujuan lain, yaitu bisa untuk penelitian, memberikan informasi terbaru, mengatasi suatu persoalan, menemukan teknik atau cara terbaru untuk mengambil keputusan yang lebih efektif, melakukan pengawasan dan atau perbaikan, dan juga bisa untuk mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Itu tujuan-tujuannya. Fungsi teks laporan hasil observasi, fungsinya sebagai bahan penelitian jelas, sebagai sumber yang dapat dipercaya sangat jelas, sebagai laporan tugas dan kegiatan pengamatan masuk akal, sebagai dokumentasi sudah pasti, sebagai ilmu pengetahuan sudah pasti, menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan dan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Sangat jelas ya, ini fungsinya. Struktur teks laporan hasil observasi, strukturnya itu ada 3 ya. Yang paling atas pernyataan umum, tengahnya itu deskripsi bagian, lalu yang ketiga deskripsi manfaat. Tujuan umum, pernyataan umum, yang bagian atas, yaitu terdapat pembukaan, berisi pembuka atau informasi secara umum hal yang akan disajikan. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar tentang objek tersebut. Ini pernyataan umum biasa ya. Deskripsi bagian, terdapat isi, rincian, pembahasan, dan penjelasan secara lebih detail. Nah, bagian umum tadi dipreteli atau dijabarkan ya secara detail di bagian kedua, di deskripsi bagian. Deskripsi manfaat, yaitu berisi fungsi atau manfaat setiap objek yang diamati dalam kehidupan. Karena ini sifatnya informatif, maka poin ketiga lah di situ perannya. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, lumayan banyak nih. Biasa bisa di-post ya, lalu dicatat. Menggunakan frasa nominal yang diikuti penjenis dan pendeskripsi. Menggunakan verba relasional seperti ialah, merupakan, adalah, yaitu, digolongkan, termasuk, meliputi, banyak sekali ya. Menggunakan verba aktif, alam, hal ini untuk menunjukkan perilaku seperti bertelur, membuat, hidup, makan, ini untuk pengamatan biasanya fenomena alam. Menggunakan kata penghubung atau konjungsi, bisa untuk menyatakan tambahan, yaitu yang digunakan adalah dan serta. Untuk kata hubung perbedaan, berbeda dengan gitu ya. Untuk penghubung atau kata hubung persamaan, sebagaimana, seperti halnya. Untuk pertentangan, sedangkan, tetapi. Untuk pilihan atau. Menggunakan kalimat simpleks dan kompleks, penggunaan kalimat definisi dan kalimat deskripsi, menggunakan kata keilmuan atau teknis seperti herbivora, degeneratif, osteoporosis, mutualisme, parasitisme, nah itu dan lain-lainnya. Langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Ini ada 5. Pertama, tentukan dulu objek yang akan kamu amati apa nih ya. Biar jelas mau mengamati apa, mau apa yang diobservasi, mau apa yang mau diobservasi itu mesti tahu dari awal ya. Susunlah jadwal observasi yang akan kamu lakukan. Sudah ditentukan objeknya, dibuat jadwalnya. Mau kapan nih? Hari apa, tanggal berapa, jam berapa? Lakukanlah observasi terhadap objek tersebut dengan menyiapkan pertanyaan atau poin-poin pengamatan terlebih dahulu. Jadi sebelum datang ke lokasi yang diobservasi, kita sudah punya list atau daftar pertanyaan. Jangan ketika nanti baru datang, baru sibuk, mau nanya apa nih ya. Biar apa? Biar terarah, sistematis. Selanjutnya, catatlah hasil observasimu dengan memperhatikan ketepatan isi, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Bila memungkinkan, ambil foto dan videokan observasimu. Ini untuk pendukung, penguat, karena sesuai data dan fakta ya. Jadi perlu juga adanya dokumentasi. Biar apa? Biar nanti si pembaca merasa sangat yakin dengan pendukung dari dokumentasi tersebut. Lalu yang terakhir, meneliti kembali hasil penulisan teks. Jika ada kalimat janggal atau salah penulisan, bisa segera diperbaiki.
Contoh, nih contohnya nih ya. Ini contohnya disajikan bacaan dengan judul wayang. Nah, jadi gini adik-adik teman-teman, kalau contoh ini sebenarnya hanya kutipan ya. Saya ambil kutipan karena teks sebenarnya itu sangat panjang. Jadi gini, contohnya ini wayang. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB dan sebagainya sampai dengan akhir. Intinya seperti ini. Teks ini si penulis sudah mengamati dulu apa itu wayang ya, sudah dicari datanya dari mana, seperti apa gitu. Nah, ketika sudah dapat semua nih hasil pengamatannya, dituangkanlah dalam bentuk tulisan seperti ini. Intinya tetap strukturnya tadi ada 3 ya, pernyataan umum, deskripsi bagian, sama apa tadi, mohon maaf ya saya lupa, nah sama deskripsi manfaat. Poin ini ya, poin ini nih di struktur ini harus ada gitu teman-teman dan adik-adik semua. Jadi kalau mau membuat teks hasil observasi ya, acuannya atau patokannya yang ini. Jadi mau sepanjang apapun tulisannya ya, tetap harus ada ini, pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Nah, ini yang dicontoh yang saya ambil, ini deskripsi umumnya. Jadi ini gambaran umum sampai dengan ini ada 3 paragraf ya. Di paragraf 2 juga sama. Paragraf 3, wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi berbagai jenis. Nah, ini masih deskripsi umum nih, banyak nih. Nanti ada deskripsi bagian dan manfaat. Apa manfaatnya? Seperti itu adik-adik dan teman-teman semua ya. Nah, asyik tidaknya belajar bergantung pada tujuanmu, maka temukanlah tujuanmu. Kalau kita udah punya tujuan, insya Allah belajar pun jadi mengasyikkan. Bertemu kembali dengan Mas Dwi Nurhidi di ulasan materi bahasa Indonesia selanjutnya. Dukung channel ini untuk membuat saya semakin semangat dalam membuat karya selanjutnya dengan cara like, subscribe, berikan komentar, dan share sebanyak-banyaknya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.